Provinsi Lampung merupakan provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Posisinya yang sangat strategis menciptakan banyak potensi dari alam, sosial, hingga ekonomi. Menarik untuk diulas, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai 4,55%. Prestasi ini tentunya salah satunya didukung oleh sektor pertanian. Lantas, bagaimana upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian, perkebunan, serta dampaknya terhadap infrastruktur hingga potensi pariwisata yang begitu kaya? Bersama saya Sinta Noza, ikuti saya ya di VVIP Kompas TV, Provinsi Lampung, Rakyat Lampung Berjaya. Provinsi Lampung memiliki total 13 kabupaten dan 2 kota dengan Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi. Provinsi Lampung memiliki tagline Rakyat Lampung Berjaya dengan harapan masyarakat mampu sejahtera melalui program-program yang dicanangkan. Gubernur Provinsi Lampung, Dr. Insinyur Haji Arinal Junaidi memaparkan bahwa kekuatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung diterapkan melalui sektor pertanian. Pertanian itu ada tanaman pangan, ada perkebunan, ada peternakan, dan perikanan, baik laut maupun darat. Nah, oleh karena itulah Lampung ini merupakan karunia Tuhan ya, karena subur. Betul, Pak. Yang pertama, yang kedua dekat dengan Jakarta. Luasan Provinsi Lampung ini 3,5 juta hektar, atau 35.000 km persegi. 30% itu masih kawasan hutan. Walaupun fungsinya sekarang masih 26% dari 30% itu masih berfungsi, sehingga satwa, kemudian hutan yang terkait dengan hutan produksi, konservasi maupun taman nasional, dari luasan itu secara normatif bahwa memang syarat provinsi, kabupaten termasuk kota itu 30% harus ada kawasan hutan. Ya. Nah, karena fungsi kawasan hutan yang begitu bagus, taman nasional kita terpelihara, maka sumber air kita memang berlimpah. Irigasinya cukup potensial, yang bisa mengairi lebih kurang 457.000 hektar sawah, dan sedang akan ditambah lagi beberapa bendungan, sehingga bisa mencapai 400 ribuan hektar sawah untuk padi, tetapi lahan keringnya untuk kopi, lada, coklat, karet, kelapa sawit, dan singkong yang terkenal dengan tapioka penghasil dari Lampung. Pertanian, perkebunan hasilnya sangat kaya ya Pak. Bahkan mensupport untuk beras di DKI Jakarta dan juga provinsi lain. Singkong juga #1 in the world, begitu ya Pak ya? Betul. Apresiasi ya untuk Provinsi Lampung tentunya. Dan kebetulan matching ya pemirsa sama background pendidikan Pak Gubernur sebagai insinyur pertanian, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi memang beliau passionnya juga di pertanian, dan kebetulan alhamdulillah di Lampung ini diberikan berkat yang begitu luar biasa, begitu ya Pak. Jadi Bapak terjun langsung ke lapangan juga ya Pak ya? Iya betul, karena setelah saya mempelajari bahwa akan terwujud Lampung Berjaya, masyarakat Lampung Berjaya ini apabila ekonomi keracyatannya kita bangkitkan. Nah, oleh karena itulah saya punya satu janji kerja pada waktu saya ingin menjadi gubernur, itu yang disebut Kartu Petani Berjaya. Kartu Petani Berjaya. Nah, Kartu Petani Berjaya ini tidak merupakan gerakan, tapi merupakan kemauan, keseriusan daripada para petani, karena
Kartu Petani Berjaya ini bisa memberikan satu kemudahan ketika mau tanam benihnya ada di mana. Ya. Ketika sudah ditanam pupuknya tersedia atau tidak. Iya, ketika masa panen pun distribusi juga mudah gitu ya, Pak. Ketika sedang menunggu panen, maka petani bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat yang disebut KUR, dan kemudahan-kemudahan inilah yang membangkitkan ekonomi kerakyatan kita. Dan saat ini Lampung merupakan penghasil pangan atau lumbung pangan tertinggi di Sumatera, dan kita mendapatkan apresiasi karena Lampung mampu menghasilkan beras 3,2 juta ton. Wow. Per apa itu, Pak? Per tahun. Wow. Sementara masyarakat atau rakyat Lampung hanya butuh 1,2 juta ton. Lebih-lebih ya? Lebihnya makanya sampai dikirim ke provinsi-provinsi tetangga begitu ya, pemirsa 2 juta ini kita kirim sampai ke Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan 40% kebutuhan DKI itu dari Lampung. Alhamdulillah tidak hanya beras, tetapi sayur-sayuran, kemudian komoditi perkebunan seperti kopi, coklat, dan lada. Kita nomor 1 ladanya di Indonesia, kemudian kopinya juga nomor 1 dan 2, ternak kita nomor 4, dan karet maupun kelapa sawit sedang kita galakkan, termasuk coklat. Coklat kita nomor 2 di Indonesia, tapi belum ada industri pengolahan untuk pabrik ya, Pak? Pabrik. Atau sudah ada satu ya, Pak ya? Atau belum? Belum. Oh, belum. Jadi terbuka dong untuk investor-investor ini ya, Pak ya? Investor, sangat welcome. Ya. Silakan. Yang ada hanya home industry. Oke. Nah, dan saya dengar adanya di Jogja, tapi processing. Tapi dia tidak punya kebunnya. Nah, kita punya perkebunannya, tapi tidak ada unit processing yang bisa menghasilkan coklat. Berarti bisa dibilang yang disampaikan Bapak ini tadi salah satu bisa diwujudkan sebagai pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian gitu ya, Pak, yang ada di Provinsi Lampung. Lampung ini lumbung pangan karena dia basisnya pertanian. Oleh karena itulah kita sekarang dari 0,7 produksi kopi sekarang sudah mencapai 4 ton per hektar. Berarti yang Bapak sampaikan tadi semua sudah tak diragukan lagi begitu ya, pemirsa ya, pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang ada di Provinsi Lampung. Dan tentunya Pak, pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya didukung juga oleh infrastruktur yang ada untuk distribusi, penyampaian pupuk misalnya Pak dari desa satu ke desa lain, kabupaten satu ke kabupaten lain, dan lain sebagainya. Infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung ini Pak, bagaimana perkembangannya saat ini didukung dengan perekonomian berbasis pertanian yang ada? Ya, jadi dengan kemajuan yang kita capai, karena perkebunan ini adanya di desa dan kabupaten. Ya. Tetapi fungsi-fungsi jalan ini kalau diserahkan kepada kabupaten tidak mampu. Ya. Begitu juga dengan provinsi. Sesuai dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Lampung, sehingga dikerjakan secara bersama-sama baik APBN maupun APBD, jalan-jalan mana saja yang bisa menumbuhkan ekonomi, dan jalan-jalan itu juga berfungsi konektivitas antar kabupaten, antar kecamatan, termasuk antar provinsi. Betul, Pak. Sehingga jalan kita sekarang ini sudah 80% mantap. Mantapnya itu karena sudah dilakukan dengan sesuai dengan prosedur, jadi di-rigid, sehingga jalan sampai di desa pun ada perusahaan-perusahaan yang mengangkut atau transportasi hasil-hasil perkebunan
tidak mengalami kesulitan tentang transportasinya. Ya, karena juga jika infrastrukturnya sudah mendukung, bisa menghemat biaya juga ya Pak ya. Bisa menghemat biaya. Menghemat biaya, meningkatkan benefit atau keuntungan oleh Betul. para petani yang juga nanti masuknya ke provinsi juga gitu ya Pak ya, pendekatan ekonomi yang ada. Yang menarik juga Pak, berbicara tentang infrastruktur adalah ada 3 bendungan ya Pak yang dimiliki saat ini oleh pemerintah Provinsi Lampung, tentunya kolaborasi ya pemirsa, bekerja sama dengan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi sendiri, dan juga BUMN juga mungkin ya Pak ya, BUMN, BUMD, dan juga stakeholder terkait. Seperti apa Pak? Ya kalau Lampung ini karena memang lahannya subur, kemudian Taman Nasional kita kan lebih tinggi dari wilayah lain, sehingga Taman Nasional, kawasan hutan kita ini kan membujur. Ya. Nah, peluang-peluang yang irigasi selain dari kawasan Taman Nasional juga ada potensi seperti bendungan. Bendungan Batu Tegi, bendungan Marga 3, dan satu lagi bendungan Pureng Sewu. Tetapi kita masih punya 3 lagi bendungan, sehingga kita akan akan bangun dengan harapan Lampung masih bisa menambah perluasan areal dengan pola ekstensifikasi. Karena terus terang saja semakin maju wilayah pertaniannya, maka akan dibangun lahan-lahan jalan-jalan usaha tani. Nah, sehingga saya harus berusaha maksimal bagaimana menambah luasan sawah, tetapi juga tetap mempersiapkan lahan kering juga merupakan salah satu potensial dalam beras yang harum, beras yang lembut. Ini akan saya galakkan lagi sehingga tidak hanya untuk perkebunan tapi untuk tanaman pangan pun masih bisa kita lakukan. Ya, terus meningkat ya Pak ya di semua komoditi, tanaman pangan dan juga lain sebagainya. Wah, kalau kayak gitu saya makin nggak sabar nih Pak, mau eksplor lebih lanjut potensi yang begitu luar biasa di Provinsi Lampung. Oke, ayo Mbak, kita langsung keliling-keliling. Boleh Pak. Pertama dari sisi pertaniannya, tanaman pangan, kita lihat padinya yang luar biasa. Yuk kita ke sana. Oke, siap Pak. Ya. Pertanian tidak hanya menyediakan pangan saja bagi suatu daerah, tetapi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertanian mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Begitu luasnya potensi pertanian, Gubernur Provinsi Lampung menjadikan sektor ini sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indah banget ya Pak Gubernur ya di sini, sudah tiba di areal persawahan, lahan pertanian produksi tanaman pangan begitu ya Pak ya. Di Desa Adipuro ya Pak ya, Kecamatan Trimurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Indah banget, ini sudah mulai menguning, kayaknya kalau nggak salah 3 minggu lagi mau panen gitu ya Pak ya. Ada berapa hektar Pak luas wilayah di sini? Kalau di wilayah kecamatan ini, desa ini lebih kurang 400-an hektar. Oh ya. Tetapi Trimurejo ini merupakan sentra produksi padi, sentra produksi beras, karena memang persyaratannya luar biasa ya. Tanahnya subur, irigasinya setiap saat tersedia, kemudian infrastruktur jalannya bagus, dan petaninya memang sudah cukup lama menggeluti di bidang padi, di bidang sawah atau di bidang pertanian lainnya. Jika kemarin sebelumnya Bapak sempat menyampaikan, Lampung ini disebut sebagai lokomotif lumbung pangan ya Pak. Ini salah satu areal yang bisa menjadi mendukung program tersebut atau tagline tersebut, cocok nih pemirsa. Dan Bapak juga memiliki program yang sangat menarik nih, yang berkaitan untuk kesejahteraan petani ya Pak ya, yaitu elektronik kartu petani berjaya atau EKPB. Dan juga itu nanti bisa meningkatkan dari nilai tukar petani itu sendiri ya Pak ya. Boleh diceritain lagi nggak sih ke pemirsa? Ya, jadi seperti yang kita lihat ini,
Trimurjo ini produksi padinya 7,8. Mudah-mudahan akan kita tingkatkan lebih tinggi lagi, dan daya dukungnya memang sudah kita siapkan seperti program yang sudah saya lakukan tentang Kartu Petani Berjaya. Ya. Nah, Kartu Petani Berjaya ini memberikan satu kemudahan terhadap petani agar ketersediaan benih, Ya. ketersediaan pupuk, fasilitas kredit usaha rakyat, kemudian penjualan atau pemasarannya juga menguntungkan buat petani. Ya. Nah, inilah yang menjadi perhatian khusus atau kebanggaan para petani, karena kemampuan EKPB ini betul-betul secara online dan bisa mendapatkan informasi tentang pasar, informasi tentang kebutuhan sarana produksi yang setiap saat bisa dia dapati tanpa harus melalui pedagang-pedagang yang kurang bertanggung jawab. Betul. Jadi petani di Lampung ini, di Provinsi Lampung khususnya di Trimurjo ini harus untung pemirsa. Ya. Jangan sampai rugi, Pak. Ya. Nilai tukar petani harus tinggi, harga beras harus baik gitu ya. Termasuk betul. tadi program Bapak elektronik Kartu Petani Berjaya. Apakah benar dirasakan dampaknya nih oleh para petani? Sebentar, Pak. Wah, kebetulan sepertinya lagi ada bapaknya yang sedang bertani selamat siang, di Pak. sini. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Halo. Pak, namanya siapa, Pak? Pariono. Pak Pariono. Sudah berapa lama, Pak, menjadi petani di Trimurjo? Ya, kurang lebih dari umur kita, namanya apa? Dari bujang. Dewasa 18 tahun. Sampai sekarang. Berarti sudah lama mengolah lahan yang ada di sini ya, Pak ya. Untung terus nggak, Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, dari program Pak Gubernur ada elektronik Kartu Petani Berjaya ini, Bapak merasakan manfaatnya nggak, Pak, selama ini? Alhamdulillah sudah merasakan. Oh iya, apa saja, Pak, yang dirasain, Pak? Ya, contohnya dari kita mendapatkan pupuk itu alhamdulillah ada Ya. benih, alhamdulillah. Kalau mau meningkatkan usaha, modal usaha, kredit usaha rakyat juga bisa ya, Pak ya? Ya, Sudah pernah mengajukan, Pak? Sudah, dan dipermudah ya dengan adanya kartu tersebut. Bapak termasuk gabung ke Gapoktan juga ya? Di sini nama Gapoktannya apa, Pak? Kalau di sini kelompok taninya adik saya, Ya. namanya Bapak Madani. Mhm. Terus kalau Gapoktannya Lestari. Bapak Iya, Pak Umar. iya. Gapoktannya Lestari ya, Pak ya? Oke. Mereka mengurus dan menguntungkan nilai jual petani. Oke. Jadi dari Ya. program itu tentunya nilai tukar petaninya meningkat begitu ya. Selamat melanjutkan pekerjaan, Pak. Semangat. Targetnya berapa, Pak Gubernur? Apa itu? Per tahun panen untuk Kalau Trimurjo ini saat ini 2 kali per tahun, tapi kita nanti akan upayakan menjadi 3 kali. Jadi 3 kali dalam setahun itu betul-betul lahannya tidak pernah nganggur. Oke, produktif Ya, begitu ya. produktif. Itu berkat jasa-jasa beliau juga nih pemirsa, para petani-petani yang giat, semangat, sehat-sehat ya, Pak ya, untuk mengolah lahan persawahan di sini. Salam untuk keluarga dan rekan-rekan semuanya ya, Pak. Kita jalan-jalan lagi di area sini. Komoditi yang lain juga kan Bapak juga sudah menyampaikan singkong, menghasilkan tapioka, singkong nomor 1 di dunia. Komoditi lain juga ada nanas dan lain-lain ya, Pak ya. Bisa dijelaskan lagi nggak, Pak? Kalau itu di area masuknya di perkebunan begitu atau seperti apa, Pak, di Provinsi Lampung ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa Lampung ini memiliki luas lahan sawah lebih kurang 457.000 hektar. Ya. Dan sampai saat ini Lampung menjadi penghasil beras nomor 5. Wow. Tetapi dengan adanya program penambahan waduk, saya yakin bisa mencapai lebih kurang 600.000 hektar. Dan ini juga yang akan memberikan Lampung sebagai lumbung pangan, sebagai lokomotif pertanian Indonesia yang diberikan oleh Menteri Pertanian. Nah, saya ingin mempertahankan itu. Dan selain padi, kita juga sebagai penghasil jagung, tapi
jagung ini tidak banyak keluar karena kita sebagai penghasil lumbung ternak. Jadi feedlotter itu banyak menggunakan jagung sehingga dari dan untuk Lampung sendiri. Alhamdulillah ya, artinya kebutuhan pakan-pakan untuk ternak kita tidak import, tidak dari provinsi lain, tetapi kita penuhi dari daerah sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang memang Lampung ini juga penghasil coklat nomor 2 di Indonesia. Tetapi Kokoa ya, Pak? kakao. Tetapi kan aneh ya, kita punya produksi kakao tapi tidak punya Factory-nya, pabriknya, sehingga kita selalu makan coklat dari luar. Iya, dari Belgia, kan lucu. Nah, Pak, saya ingin ada kalangan investor yang ingin bergerak di bidang itu. Saya sangat mengharapkan kehadirannya agar kita bisa menjadi provinsi yang penghasil coklat untuk kepentingan nasional. Iya. Nah, kemudian kita juga punya potensi di bidang kopi. Kopi kita nomor 1 di Indonesia yang kebetulan sudah mencapai 4 ton per hektar. Kebetulan itu di wilayah mana, Pak? Di Lampung Barat. Lampung Barat. Yang ketinggiannya 800 meter. MDPL ya? Ya, jadi kebetulan itu paritasnya adalah Arabica. Oke, kopi Arabica khas Lampung. Kopi Arabica Lampung. Nah, kalau yang Robusta masih bersifat 1 sampai 1,5 ton. Oke. Tapi yang 4 ton ini merupakan satu upaya kunjungan saya ke Vietnam, karena di Vietnam sudah mencapai 7 ton per hektar. Tetapi pada suatu saat kita akan saingi dan bahkan lebih dari Vietnam pada akhirnya. Karena ada beberapa teori yang bisa kita lakukan targetnya. Target, PR dan juga harapan ke depan yang insya Allah bisa terlaksana di Provinsi Lampung ya, Pak. Masih banyak lahan hutan, Taman Nasional juga di sini ada 2 yang sudah sangat terkenal, Waikambas, TNBBS juga, yang masih sangat difungsikan sebagaimana mestinya ya, yang juga berfungsi juga untuk pengairan. Ada bendungan juga yang membantu untuk pengairan. Nah, untuk irigasi di areal persawahan di Provinsi Lampung seperti apa, Pak? Ya, jadi karena saya pernah di kehutanan, maka Taman Nasional saya jaga sampai hari ini kita dalam posisi normal ya, bagus. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa luasan areal 30% harus kawasan yang berfungsi sebagai hutan, karena supaya fungsi ekologinya berjalan, kemudian ketersediaan airnya juga berjalan. Jadi Lampung sebagai lumbung pangan karena irigasinya tersedia selain lahan. Nah, tapi air ini berasal dari kawasan. Dari kawasan inilah yang memberikan kontribusi terhadap Lampung sebagai lumbung pangan. Dan mudah-mudahan dalam posisi yang normal, dalam posisi yang tidak normal atau musim hujan dan kemarau, maka kita siapkan waduk-waduk sehingga dalam fungsi-fungsi tertentu ini bisa berjalan normal, baik kemarau maupun musim hujan, ketersediaan airnya tetap continue. Jadi aman ya, Pak ya? Aman. Kondisi mudah-mudahan aman, karena saya akan menambah lagi lebih kurang 2 waduk lagi yang lebih kurang akan menambah debit air ya, Pak? Debit air, mudah-mudahan akan mencapai target lebih kurang 600 ribuan hektar untuk padi sawah. Nah, bisa diairi gitu ya, Pak ya? Ada juga potensi wisata yang keren-keren banget pastinya, Pak. Boleh nggak sih kita eksplor lagi, Pak? Eksplor di Provinsi Lampung. Boleh. Oke, kita jalan-jalan lagi. Mari, Pak. Yuk, ya Mas ya. Provinsi Lampung memegang peranan penting sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Dengan letaknya yang strategis di sepanjang pantai barat daya Pulau Sumatera, Provinsi Lampung menjadi pintu masuk utama bagi lalu lintas darat dan laut.
Keberadaan Pelabuhan Bakahuni yang merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia menjadi gerbang vital bagi arus perdagangan, logistik, dan pariwisata antar pulau. Karena seperti kita ketahui ya pemirsa, di Pelabuhan Bakahuni ini adalah pelabuhan tersibuk se-Asia, khususnya rute Merak Bakahuni. Bisa sampai berapa itu Pak? Setiap tahunnya atau setiap bulannya penumpang yang ada atau yang menyeberang dari Merak ke Bakahuni dan sebaliknya? Baik, seperti kita bersama bahwa Merak Bakahuni adalah salah satu pelabuhan terpadat bahkan di dunia mungkin ya. Di Asia jelas nomor satunya. Karena kita 24 jam kita mengoperasikan kapal tidak berhenti terus menerus. Jadi pengguna jasa dapat menyeberang setiap saat selama 24 jam tersebut. Jadi kita mempunyai armada kurang lebih 66 kapal di sini dan setiap hari beroperasi. Kita operasikan sesuai dengan kepadatan penumpangnya. Kita sesuaikan misalnya kondisi normal, padat dan sangat padat, kita sesuaikan kapasitas kapal tersebut. Nah yang menarik juga nih Pak, kita lagi di bulan suci Ramadan ya Pak, alhamdulillah biasanya nih pada semangat menyambut arus mudik dan juga arus balik. Tentunya Merak Bakahuni salah satu destinasi favorit para penumpang dan juga barang. Menariknya itu juga nih pemirsa, kalau misalnya nyebrang darat atau udara biasanya hanya passenger ya Pak atau penumpang. Nah kalau lewat laut ini truknya ikut nyebrang, mobilnya yang segede gaban ikut nyebrang. Nah itu bagaimana Pak? Dari Pak JM sendiri, Kapten Rudi di sini memberikan solusi agar masyarakat penumpang ini merasa lebih nyaman. Baik, sesuai dengan ketentuan yang sudah disiapkan oleh ASDP, bahwa saat ini ASDP sudah membarukan tiket online verisi. Dengan tiket online ini menjadi salah satu memberikan pelayanan terbaik bagi customer pengguna jasa. Karena sebelumnya pakai tiket manual, terjadi antrian di pelabuhan, penumpukan dan lain sebagainya, karena customer tidak mengetahui kapan harus menyeberang. Dan dengan adanya tiket online verisi ini, maka customer bisa mengetahui jam berapa harus menyeberang. Dan kami, manajemen ASDP juga sudah menghitung visi rasionya. Jadi antara supply dan demand itu kita udah tahu. Reservasi yang sudah masuk berapa? Ya udah nggak zamannya ya Pak ya? Tidak ada zamannya lagi. Penumpukan penumpang khususnya di Pelabuhan Bakahuni ini ya Pak ya? Karena itu yang juga sering dikhawatirkan oleh pengguna jasa itu sendiri. Tapi sekarang juga semakin fasilitas ditingkatkan, ada juga penyeberangan dari yang reguler, VIP, Express dan juga lain sebagainya bisa dimanfaatkan ya Pak ya? Betul. Dan yang menarik juga fasilitas pendukung yang ada di sini nih pemirsa. Jadi kalaupun nyebrang nggak cuma nyebrang doang, tapi juga didukung fasilitas sekitarnya yang ada. Sudah terbangun sekarang ada Masjid BSI, Museum apa Pak? Krakatau dan juga lain sebagainya. Mall apa juga tadi Pak? Mall Anjungan Agung. Nah banyak sekali di sini dan kedepannya juga akan dibangun BHC ya Pak. Apakah itu? Dan terkait itu juga kita sudah terintegrasi sekarang. Kita mempunyai BHC yaitu Bakahuni Harbor City. Ini adalah salah satu terobosan dari manajemen ASDP untuk meningkatkan pelayanan juga dalam bidang pariwisata selain pelayaran, penyeberangan maupun pelabuhan. Jadi nanti di BHC untuk tahap pertama sudah dibangun Krakatau Park, terus Masjid BSI, dan juga ada Menara Siger, dan juga pendukung lainnya. Mudah-mudahan pengguna jasa nanti bisa menikmati stay di BHC. Nanti juga ke depannya mau dibangun yang lain juga ya Pak? Ada paket wisata lain, cruise juga bisa di sini, bioskop, dan lain sebagainya ya Pak? Iya, ke depan nanti pengembangannya, nanti ada hotel, ada resto-resto, ada marina, waterfront. Salah satu ini ada pengembangan visi misi dari ASDP itu sendiri. Oke, dan ini juga tentunya kolaborasi begitu ya Pak Rudi antara ASDP, BUMN dan juga pemerintah Provinsi Lampung serta stakeholder terkait swasta dan juga lain sebagainya. Betul, tentunya siap. Siap, arus balik juga siap? Arus balik kita siap. Akhirnya semuanya bisa terlayani dengan baik. Penyeberangan yang aman, nyaman dapat
tercapai. Betul. Terima kasih banyak Kapten Rudi waktunya. Kalau gitu saya pengen jalan-jalan nih pemirsa, langsung melihat ke area BHC dan juga di kawasan ini. Saya izin jalan-jalan lagi, Bapak silakan melanjutkan kegiatan. Terima kasih banyak. Salam sehat, sukses selalu Bapak. Ya, mari. Setelah saya berbincang dengan Pak GMSDP, sekarang saya berkesempatan nih berbincang dengan Pak Bambang selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Kalau beberapa waktu lalu juga Pak Gubernur sudah menyampaikan ya Pak ya, persiapan arus mudik di Lampung ini insya Allah aman. Apalagi juga kita sedang ada di Port Bakahuni yang paling sibuk tadi katanya sedunia. Kalau dari Pak Kadisnya sendiri bagaimana Pak persiapannya sejauh ini untuk menjelang arus mudik dan juga arus balik? Jadi berbagai persiapan sedang kami laksanakan mengenai sarana dan prasarananya, masuk kapalnya, kemudian dermaganya, dan ini kami all out untuk Lebaran ini karena ini pelayanan kepada masyarakat. Dan ini harapan kami penyelenggaraan Lebaran tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang sudah bahwa kami di Bakahuni akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Karena apapun, kami adalah pintu gerbangnya Lampung, pintu gerbangnya Sumatera. Jadi memang yang kita persiapkan betul, jangan sampai akan terjadi kemacetan di Lampung. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di Merak, tapi di Lampung selalu aman. Insya Allah, karena kami memiliki pelabuhan yang cukup luas, kita ada 7 dermaga, kapasitas parkir kita juga luas, bisa menampung 5.000 parkir. Kita juga memiliki jalan lintas pendukung yang lengkap, jalan tol kita punya, itu dia. Kemudian jalan lintas tengah kita punya, kemudian lintas pantai timur kita punya. Sehingga ini kayak akses ini yang membuat kami akan menjadi lancar. Kami juga punya pelabuhan pendukung, BBJ, kita punya pelabuhan panjang juga, sehingga bila terjadi stagnasi di sini, semuanya sudah siap untuk bagaimana mendukung kelancaran nanti arus balik. Jadi sudah ada plan B, plan C dan berikutnya ya Pak ya, termasuk jalur udara juga aman ya Pak ya, ada airport internasional juga di sini ya Pak. Ada nggak Pak himbauan kepada masyarakat, khususnya para calon pemudik nih, yang juga mungkin pulang kampung atau memang mau jalan-jalan di Lampung, agar aman, nyaman, selamat, dan happy begitu Pak? Kami mengimbau pada masyarakat pemudik maupun masyarakat Lampung ketika nanti angkutan Lebaran agar menyiapkan tiket Ferizi. Dan ini disepakati bahwa 1 hari sebelum melakukan perjalanan sudah harus memiliki tiket Ferizi. Dan kami pastikan bahwa tiket Ferizi tidak dijual di pelabuhan, tidak bisa gosok. Jadi harus dari rumah sudah siap. Dan nanti kami tim terpadu dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan, dari Dinas Perhubungan, dari STP akan melakukan verifying dan delaying di rest area, kemudian di buffer zone. Jadi kami akan pastikan di sini tidak akan ada antrian. Kami pastikan bahwa orang yang mau nyebrang itu sudah memiliki tiket. Peraturan lalu lintas baik di darat, laut, udara diikuti ya Pak ya, demi keamanan dan kenyamanan bersama, bisa bahagia berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi. Dan juga adanya pergerakan yang secara masif ini nanti juga akan mendatangkan PAD yang luar biasa ya harapannya kepada pemerintah Provinsi Lampung, dan juga sudah dibangun berbagai macam pendukung, khususnya di Bakahuni juga ada BHC dan juga lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya. Semoga Bapak sehat-sehat juga untuk nanti pengamanan, karena Bapak akan sibuk ya menjelang arus mudik dan balik ini. Terima kasih banyak Pak, salam sehat selalu. Suksesnya sektor pertanian memiliki dampak positif yang signifikan pada perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan adanya pertanian yang produktif, UMKM di sektor pangan dapat memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku untuk produk makanan olahan. Hal ini membuka peluang baru bagi UMKM untuk mengembangkan produk berkualitas tinggi dan memperluas pasar mereka baik secara lokal maupun internasional. Udaranya sejuk ya Pak Gubernur, terlihat hamparan pegunungan, bukit. Sudah tiba di Bukit Aslan sekarang kita pemirsa, salah satu tempat healing yang ada di Provinsi Lampung dan juga nggak jauh ya Pak dari pusat kota ya.
Hanya sekitar cuma 4 km. Wah, deket banget. Jadi pemirsa nih, teman-teman yang pas ke Lampung, mampirlah ke Bukit Aslan sini ya Pak. Nah, berbicara juga tentang kesejahteraan masyarakat Pak yang ada di Provinsi Lampung selama masa pemerintahan Pak Gubernur. Ada juga program Bapak Badan Usaha Milik Desa ya Pak ya, yang tujuannya tentunya memberikan kemudahan masyarakatnya supaya lebih sejahtera. Itu seperti apa ya Pak ya? Ya, jadi saya punya program membangkitkan atau meningkatkan ekonomi kerakyatan. Nah, bicara rakyat, Lampung ini 70% penduduknya berada di desa, bekerja di sektor pertanian. Nah, tentunya aktivitas kegiatan masyarakat yang ada di desa harus kita dorong maksimal. Nah, salah satu diantaranya ada Badan Usaha Milik Desa. Tetapi di pihak lain juga membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam rangka membantu mengupayakan pendekatan-pendekatan yang diperlukan kepada rakyat di desa. Misalnya pajak. Nah, upaya-upaya BUMDes yang kebetulan masyarakat di desa dengan BUMDes itu satu kesatuan. Jadi saya ingin di Badan Usaha Milik Desa itu tenaga manusianya itu adalah dari desa. Jadi banyak ya program dari BUMDes dikembangkan, program-program lain yang kembali lagi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah di Provinsi Lampung ini sudah tidak ada masyarakat yang prasejahtera ya Pak ya? Ya, Lampung punya 2.446 desa. Saat ini tidak ada lagi desa tertinggal. Oke. Di dalam desa pasti masih ada rakyat yang statusnya miskin. Nah, inilah desa yang sudah cukup bagus, tetapi masyarakatnya yang perlu saya benahi dengan pendekatan meningkatkan pendapatannya, tetapi satu kesatuan dengan hasil usaha yang mereka lakukan, yaitu pengembangan ternak, kambing, dan sumber dananya kita kerjasama dengan pihak yang berwenang dengan harapan petani di samping usaha pokoknya juga ada nilai tambah, meningkat pendapatannya, kemudian dananya tidak hilang karena itu sifatnya pinjaman yang bergulir dan Lampung menjadi lumbung ternak. Oke. Nah itu ya, jadi banyak sekali program yang membuat akhirnya tidak ada desa tertinggal lagi ya Pak ya, di Provinsi Lampung ini. Tidak ada. Ada juga program Bapak yang diinisiasi langsung oleh Pak Gubernur adalah Pasar UMKM nih pemirsa. Apa ini Pak Gub? Ya, jadi di Provinsi Lampung ini ada 357 UMKM, 357.000 UMKM, dan mulai dari desa, kabupaten, kota, ini ada yang sudah berkualitas, ada yang masih memerlukan promosi. Nah, oleh karena itulah untuk menghantar UMKM lebih baik, maka saya membangun pusat pasar UMKM. Oke. Ada di mana itu Pak? Ada di Bandar Lampung. Oh, dan, di ibu kota provinsi ya Pak? Saya kira pusat pasar UMKM di Indonesia mungkin belum 1 atau 2. Berarti inisiatornya dari Provinsi Lampung ya Pak? Ya, jadi bekerja sama dengan pihak perbankan dengan harapan semua komoditi-komoditi yang dihasilkan dari UMKM, maka semuanya juga ada di pasar UMKM. Kalau dia sudah meningkat menjadi nasional, maka dia akan kita geser. Tapi kalau masih dalam kapasitas lokal, itulah yang selalu kita promosikan dengan memperhatikan kualitas dan kontinuitas, termasuk kesehatannya. Iya. Oke.
Nah itu Pak, di pusat pasar UMKM berarti kayak one stop shopping ya Pak ya, produk-produk UMKM ada semua di situ, dari kerajinan, kemudian batik juga, semuanya ada makanan, di situ. bukan hanya makanan, tapi kuliner, cemilan khas dari Lampung ada ya Pak di situ ya? Semua nanti. Cara promosi dan pengembangannya agar lebih hits lagi gitu gimana Pak? Nah, jadi yang pertama kita menyiapkan komoditi, karena ini kan Lampung ini kan lumbung pangan. Nah tentunya UMKM supaya dia tidak kehabisan atau mengalami kesulitan, maka UMKM-nya yang bergerak di bidang hilirisasi pertanian. Kemudian yang kedua, diharapkan daya dukung perbankan di dalam pengembangan peningkatan produksinya. Dan yang ketiga, pemasaran, tidak hanya di pusat pasar, sampai ke rencana saya ingin memasarkan mulai dari rest area yang tol Sumatera, termasuk nanti di kapal-kapal feri. Wah, menarik tuh Nah, Pak. jadi saudara-saudara atau teman-teman yang tidak sempat berbelanja, tapi ada di semua tempat, itu tidak perlu hampir ke Bandara Lampung, tidak perlu tapi ada di semua lini. Di situ termasuk ya, Pak? Wilayahnya ini Bukit Aslan ini juga akan kita titipkan, dan Bukit Aslan juga akan kita promosikan, karena ini merupakan satu kebanggaan yang mudah dicapai, efisien. Cuman 2 jengkal dari Bandar Lampung. Iya Pak. Alias 4 km. Supaya ini menjadi pusat wisata masyarakat yang berskala kekeluargaan. Nah, berbicara mengenai usaha juga ya Pak ya, ini kan usaha pariwisata, usaha makanan, UMKM dan lain-lain, tentunya harus dipermudah dengan adanya izin ya Pak, NIB. Kemudian juga Lampung tentunya ramah untuk para investor dari skala kecil, menengah maupun besar. Itu seperti apa Pak? Ya tentunya di dalam berusaha atau bisnis tidak melakukan satu persaingan. Nah, yang besar membina yang kecil juga harus kreatif dalam rangka menunjang yang besar. Nah, oleh karena itulah saya mengapresiasi para pengusaha, karena saya pernah mengajak pertemuan, dan pertemuan itu merupakan satu solusi di mana ada pembagian wilayah para pengusaha dalam mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, kemudian pemasarannya juga seperti itu, tidak saling berebut, tetapi ada yang memang skala besar, dia bisa ekspor atau antar pulau, nah, sehingga tidak ada kesan monopoli di Lampung. Persaingan antar pengusaha itu dijamin baik. Betul. Perizinan juga mau dapat NIB juga mudah ya Pak. Kemudahan, di sini ya. Nah, saya mau jalan-jalan lagi, mau berwisata lagi, menikmati keindahan alam di sini ya Pak ya. Oke. Di Bukit Aslan. Kesana mungkin ya Pak ya, sambil kita melihat pemandangan. Ya Pak Gubernur, kita sudah berada di lokasi yang juga nggak kalah indah, masih di area Bukit Aslan. Kebetulan juga ada pengelolanya Pak Niki di sini. Halo Pak, tempatnya indah banget. Ya Pak Gubernur ya, setuju ya? Betul. Sangat asri. Ini juga wilayah outdoornya ya Pak, area outdoor dari Bukit Aslan. Ada area camping, di sebelah kanan juga ada area untuk event, wedding, bisa dilaksanakan di situ. Langsung aja deh ke Bukit Aslan ya, kalau lagi ke Provinsi Lampung. Nah Pak Gubernur, tadi kita sudah berbicara banyak, sudah keliling-keliling juga nih saya di Provinsi Lampung. Kedepannya harapan Bapak atau goals untuk Provinsi Lampung dari Pak Gubernur apa nih? Iya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Lampung ini kan selain potensi di bidang sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, juga pariwisata. Nah, pariwisata ini kita urai, ada yang memang di di wisata alam yang di dalam kawasan-kawasan hutan yang selalu berhubungan dengan satwa, kemudian anggrek yang bagus-bagus. Nah, tetapi yang ada pariwisata yang memang tidak memerlukan
perjalanan yang jauh, tetapi bisa melibatkan keluarga yang besar. Nah, seperti Bukit Aslan ini hanya 4 km dari kota Bandar Lampung, tetapi sangat nyaman. Nah, oleh karena itulah saya mengapresiasi bahwa kawasan ini mampu dia jaga dan pohon-pohonnya itu berfungsi untuk lingkungan, tetapi punya nilai ekonomis. Lampung kan sudah menjadi provinsi yang punya penghasil pangan di tingkat nasional. Nah, jadi tentunya ini harus saya pertahankan, karena bagaimanapun juga Lampung bisa memberikan kontribusi terhadap kebutuhan provinsi lainnya. Tetapi akan lebih baik apabila ini kita kembangkan seperti komoditi-komoditi kopi, lada, kemudian ada hortikultura seperti manggis, nah kemudian kelengkeng. Nah, ini masih bisa kita kembangkan dan sangat potensial di beberapa kabupaten. Nah, prinsipnya Lampung harus dijaga lingkungannya supaya sumber air sebagai sumber pendapatan dalam meningkatkan, mempertahankan lumbung pangan ini harus secara bersama-sama. Jadi sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor-sektor lainnya mempertahankan untuk kebutuhan pangan nasional. Saya kira itu. Seperti tagline-nya ya Pak, rakyat Lampung berjaya. Kita lanjut jalan-jalan lagi kalau gitu. Oke. Dan akhirnya sesudah perjalanan saya mengeksplor Provinsi Lampung. Perekonomian berbasis pertanian di provinsi ini memang sungguh berdampak untuk segala sektor, seperti sektor UMKM, pariwisata, dan juga lain sebagainya. Semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ya, sesuai tagline-nya, membuat rakyat Provinsi Lampung semakin berjaya. Akhirnya saya Sinta Nusa pamit undur diri, sampai jumpa di VVIP berikutnya.